Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dan teman-teman semua, selamat datang di channel Animasi Tahu. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng rakyat Indonesia yang sangat terkenal, sebuah kisah tentang keberanian, kekuatan doa, dan besarnya kasih sayang orang tua. Yuk kita mulai petualangannya bersama legenda Timun Mas. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah sepasang suami istri tua. Mereka hidup sederhana dan saling menyayangi. Namun, ada satu kesedihan yang selalu mengisi hati mereka. Mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Setiap hari, sang istri tak pernah lelah berdoa dengan penuh harapan. Ya Tuhan, kabulkanlah permohonan kami, berilah kami seorang anak. Walau hanya satu, kami berjanji akan menjaganya dengan sepenuh jiwa raga dan kasih sayang kami. Suatu hari yang tak terduga, saat mereka sedang meratapi nasib, muncullah sosok raksasa besar yang menyeramkan. Kulitnya hijau dan suaranya menggelegar. Dia adalah Buto Ijo. Hahaha, aku mendengar doamu, kata Buto Ijo. Aku bisa memberimu seorang anak yang kau dambakan. Tapi ada syaratnya. Ketika anak itu sudah dewasa, kau harus menyerahkannya kepadaku untuk menjadi santapanku. Dengan hati yang gemetar karena takut sekaligus penuh harapan, pasangan suami istri itu pun menyetujui perjanjian mengerikan tersebut. Kerinduan mereka akan seorang anak begitu besar. Buto Ijo kemudian memberi mereka sebuah biji timun yang aneh. Ia menyuruh mereka menanamnya di halaman rumah. Tak lama kemudian, dari biji itu tumbuhlah sebatang pohon timun yang subur dan berbuah sangat lebat. Di antara buah-buah timun itu, ada satu yang paling besar dan warnanya keemasan berkilau seperti emas murni. Dengan hati-hati, mereka memetik buah timun emas itu dan membawanya ke dalam rumah. Saat mereka membelahnya, betapa terkejut dan bahagianya mereka. Di dalamnya terbaring seorang bayi perempuan yang sangat cantik dan mungil. Tangis bahagia pun pecah. Mereka menamai bayi itu Timun Mas. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Timun Mas tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Bukan hanya rupawan, ia juga baik hati, rajin membantu orang tuanya, dan sangat penurut. Kehadirannya menjadi cahaya dalam keluarga itu. Namun, di balik kebahagiaan tersebut, kedua orang tuanya menyimpan ketakutan yang mendalam. Mereka selalu teringat janji mereka kepada Buto Ijo ketika Timun Mas menginjak usia dewasa. Hari yang mereka takuti pun tiba. Buto Ijo datang dengan suara langkah yang menggetarkan bumi untuk menagih janjinya. Dengan hati yang hancur, orang tua Timun Mas memohon waktu sekali lagi. Mereka tidak rela melepaskan putri kesayangan mereka. Dalam keputusasaan, mereka teringat akan seorang pertapa sakti yang tinggal di gunung. Mereka pun segera menemuinya dan memohon pertolongan. Sang pertapa yang bijaksana itu memberi mereka sebuah kantong kecil. Di dalamnya terdapat 4 benda ajaib: segenggam biji mentimun, beberapa jarum, segumpal garam, dan sebongkah terasi. Sang pertapa berpesan, berikan ini pada putrimu. Benda-benda ini akan menyelamatkannya. Suruh dia lari dan gunakan satu persatu saat bahaya mendekat. Saat Buto Ijo kembali dengan amarah yang lebih besar, orang tua Timun Mas dengan berat hati menyuruh putrinya lari menyelamatkan diri. Pergilah, nak, lari secepat mungkin dan jangan menoleh ke belakang, seru ibunya sambil menyerahkan kantong ajaib itu. Timun Mas pun berlari sekuat tenaga. Sementara Buto Ijo mengejarnya dengan langkah-langkah raksasa dan tawa yang mengerikan. Saat Buto Ijo hampir menangkapnya, Timun Mas teringat pesan pertapa. Ia mengambil benda pertama, biji mentimen, dan melemparkannya ke belakang. Seketika, tanah di belakangnya berubah menjadi ladang mentimun yang luas dan lebat, melilit kaki Buto Ijo.
Tapi dengan kekuatannya, raksasa itu berhasil melewatinya. Melihat Buto Ijo semakin dekat, Timun Mas mengambil benda kedua, yaitu jarum. Ia menebarkannya ke tanah. Ajaib! Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan runcing. Buto Ijo meraung kesakitan saat tubuhnya tergores bambu-bambu tajam. Tapi ia tetap tak menyerah. Dengan sisa tenaganya, Timun Mas terus berlari. Ia mengambil benda ketiga, yaitu garam. Ia menaburkannya di belakangnya. Dalam sekejap, daratan berubah menjadi lautan luas yang bergelombang. Buto Ijo terpaksa berenang dan hampir tenggelam, namun ia berhasil mencapai tepi. Kini, Buto Ijo terlihat sangat marah dan semakin dekat. Hanya tersisa satu benda di kantong Timun Mas, yaitu terasi. Dengan penuh harap, ia melemparkan terasi itu. Keajaiban terbesar pun terjadi. Tanah di belakangnya berubah menjadi lautan lumpur panas yang mendidih. Buto Ijo yang kelelahan tidak bisa menghindar. Ia terperosok ke dalam lumpur panas itu, berteriak kesakitan, lalu tenggelam dan lenyap selamanya. Timun Mas akhirnya selamat. Dengan napas torenggengga dan penuh rasa syukur, ia kembali ke rumahnya. Ia memeluk kedua orang tuanya dengan erat. Tangis haru dan bahagia menyelimuti mereka. Sejak saat itu, Timun Mas dan kedua orang tuanya hidup dengan damai dan bahagia tanpa ada lagi rasa takut. Mereka selalu bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan dan keajaiban yang telah mereka terima. Nah, adik-adik, dongeng Timun Mas ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, bahwa doa yang tulus dan usaha yang gigih tidak akan pernah sia-sia. Kedua, kasih sayang orang tua kepada anaknya itu sangatlah besar dan tak terbatas. Dan yang ketiga, dengan keberanian, kecerdikan, dan pertolongan Tuhan, kita bisa mengalahkan kejahatan sebesar apapun. Itulah dongeng Timun Mas hari ini. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like, subscribe channel Animasi Tahu, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di dongeng-danggeng seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.